Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zahra dengan NIM A1B1221101. Di sini saya akan mempresentasikan 12 topik MK Psikologi Pendidikan. Baik, materi pertama. Materi pertama yaitu pola pengasuhan era digital. Dinamika pengasuhan orang tua di era digital merupakan suatu bentuk pola asuh yang terjadi dalam keluarga yang terjadi antara orang tua dan anak didasarkan atas 4 macam pembagian, yaitu pola asuh otoriter atau parents-oriented, pola asuh permisif, pola asuh demokratis. Ketiga bentuk pola asuh tersebut merupakan faktor yang terdapat dalam pola pengasuhan remaja di SMP Negeri 1 Padang dan SMA Negeri 1 Padang. Dalam penelitian ini, pola pengasuhan yang banyak dipakai adalah pola asuh demokratis, di mana pola asuh ini kedudukan antara anak dan orang tua sejajar dan suatu keputusan diambil bersama dengan pertimbangkan kedua belah pihak. Seorang anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab, yang memiliki maksud bahwa apa yang dilakukan oleh anak tetap harus di bawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika komunikasi orang tua di era digital pada anak remaja, bagi orang tua yang bekerja di Kota Padang dapat diperoleh kesimpulan bahwa dinamika komunikasi dalam keluarga tersebut dapat dilihat melalui penyampaian dari level dinamika komunikasi yang memiliki level rendah, menengah, dan tinggi yang dilihat dari proses komunikasi memiliki keluarga tersebut dalam aktivitas sehari-hari di pagi, siang, dan malam hari. Dalam penelitian ini, komunikasi yang digunakan antara orang tua dan anak lebih banyak pada level menengah. Komunikasi di dalam keluarga yaitu antara orang tua dan anak, yang mana masing-masing dari level tersebut dibedakan dari keterlibatan emosi para pihak yang berkomunikasi, kecepatan menyampaikan pesan, dan power yang digunakan. Komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam hal mendidik dan mengajari anak, sehingga orang tua terus selalu membimbing dan memberikan perhatian lebih serta hati-hati dalam memberikan penjelasan kepada anaknya. Materi yang kedua, lingkungan dan sumber belajar digital. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan seseorang untuk memfasilitasi segala kegiatan belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terkombinasi agar dapat mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Fungsi sumber belajar yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketia. Dan yang terakhir, yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas komponen sumber belajar, diantaranya yaitu komponen yang pertama, tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Komponen yang kedua, bentuk format atau keadaan fisik sumber belajar. Komponen yang ketiga, adanya pesan atau moral yang dibawa oleh sumber belajar. Dan komponen yang keempat, yaitu tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Manfaat sumber belajar adalah dapat memudahkan para pendidik ataupun orang tua untuk melakukan proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekitar agar peserta didik dapat lebih mudah memahami suatu materi pembelajaran yang diberikan. Baik, lanjut ke materi ketiga, rupa pendidikan era digital. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus, bahkan dewasa ini berlangsung sangat pesat. Pengaruhnya meluas dalam berbagai bidang kehidupan, ini termasuk bidang pendidikan. Perkembangan teknologi ini kemudian berimbas pada dunia pendidikan yang dapat mempermudah dalam bidang tersebut, misalnya e-learning, yang merupakan suatu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas dengan landasan berdasarkan 3 kriteria di antaranya. E-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusi, dan membagi materi atau informasi. Pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik peradingan pembelajaran tradisional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari
dari dan seluruh dunia. Dampak negatif dari teknologi yaitu terjadinya perubahan nilai, norma yang berlaku dalam masyarakat. Menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan perbaiki dampak negatifnya. Lanjut ke materi keempat, fenomena digitalisasi dalam pendidikan. Digitalisasi dalam dunia pendidikan salah satu sektor kehidupan manusia yang terkena dampak positif dari kehadiran digitalisasi, yaitu sektor pendidikan. Efeknya tidak main-main karena hampir sebagian besar objek yang digitalisasi adalah buku, artikel, jurnal ilmiah, atau semua hal yang sekiranya memberikan makna atau esensi bagi pembaca, pendengar, atau penontonnya, dalam kata lain, ilmu pengetahuan. Digitalisasi juga mempermudah pekerjaan berbagai sektor kritikal lain, misalnya pengurus dokumen dan administrasi publik seperti digitalisasi juga mempergunakan pekerjaan sebagai sektor kritikal lain. Misalnya pengurusan dokumen administrasi publik seperti pembuatan NPWP dan pendaftaran sekolah anak bisa dilakukan secara online dari rumah. Contoh lain yaitu Badan Pusat Statistik menyebarluaskan hasil survei demografi masyarakat Indonesia setiap tahunnya di website resmi mereka. Berbagai tujuan tersebut pada akhirnya mengarah kepada pemberian edukasi bagi mereka yang mengakses selama laman-laman tersebut, dan pemberian edukasi sudah masuk ke dalam sektor pendidikan. Selain memberikan edukasi, tujuan lain dari proses digitalisasi yaitu mempermudah atau memangkas alur kerja yang mungkin sebelumnya sangat panjang dan kusut. Contoh langsung pengaruh digitalisasi dalam dunia pendidikan kini sudah dirasakan seluruh instrumen pendidikan, yaitu adanya program pendidikan jarak jauh atau PJJ, atau biasa kita sebut sebagai kelas online. Larangan tatap muka ternyata tidak menjadi batasan bagi guru, siswa, dan orang tua siswa untuk tetap melaksanakan proses belajar mengajar. Walaupun ketika awal COVID-19 melanda, beberapa daerah di Indonesia cukup kesulitan untuk mengikuti rancangan darurat program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini akibat ketidaksiapan sarana dan prasarana penunjang. Lanjut ke materi kelima, perbedaan inteligensi gaya belajar dan berpikir peserta didik era digital. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa pentingnya memahami perbedaan individu berdasarkan inteligensi, gaya berpikir, dan gaya belajar. Tujuan dari memahaminya adalah bahwa untuk menjadi pendidik harus memahami setiap individu itu berbeda dalam berbagai aspek. Tentu saja dengan memahami perbedaan individu dapat menjadi acuan bagi pendidik agar menemukan pola belajar yang tepat dan menarik bagi siswa. Tidak terkesan menonton dan kaku sehingga pendidik maupun siswa dapat menikmati proses belajar mengajar dengan lebih santai dan menyenangkan. Oke, lanjut ke materi keenam, dampak psikologi era digital terhadap perilaku mahasiswa. Literasi digital merupakan era perkembangan baru di dunia baca tulis. Seluruh informasi dengan mudah diperoleh melalui media sosial. Semua berita disajikan dengan cepat, namun terkadang tidak akurat karena kecepatan pemberitaan yang terpenting. Berbagai situs berita bermunculan, akun-akun komunitas bermunculan, dan sebagainya. Berbagai situs berita mengenai orang lain maupun diri sendiri. Hal ini menyebabkan rasa ingin tahu pengguna sosial media, dalam hal ini Facebook, meningkat. Oleh karena itu, pemahaman akan dampak buruk dari literasi digital perlu ditekankan pada pengguna, terutama anak dan remaja, sebab pengguna terbesar Facebook adalah anak dan remaja. Mereka menggunakan Facebook sebagai media aktualisasi diri. Seperti dua sisi mata uang, era literasi digital dapat memperbaiki keadaan, dapat juga memperburuk keadaan. Peran orang tua sangat penting dalam hal ini untuk mengawasi tingkah laku anak dan remaja. Pemahaman literasi digital yang buruk akan mempengaruhi pada psikologis anak dan remaja yang cenderung menghina orang lain, menimbulkan sikap iri terhadap orang lain, mengakibatkan depresi, terbawa arus suasana hati terhadap komentar negatif, serta terbiasa berbicara dengan bahasa kurang sopan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi ketujuh, dampak psikologi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa COVID-19 membawa pengaruh besar dalam
kesehatan fisik dan mental masyarakat Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi kesehatan mental masyarakat adalah risiko utama depresi yang memunculkan akibat pandemi COVID-19 antara lain yang pertama, resesi ekonomi yang disebabkan COVID-19 seperti yang diketahui pada masa pandemi COVID-19 telah memicu krisis ekonomi global yang sangat tiba-tiba. Kemungkinan meningkatkan risiko bunuh diri yang terkait dengan pengangguran dan tekanan ekonomi. Yang kedua, faktor faktor jarak dan faktor jarak dan isolasi isolasi sosial. Ketakutan akan COVID-19 menciptakan tekanan emosional yang serius bagi psikologi masyarakat. Yang ketiga, stres dan trauma pada tenaga kesehatan dan penyedia pelayanan kesehatan pada risiko kesehatan mental yang sangat tinggi selama pandemi COVID-19. Yang keempat, masalah masalah sosial dan kebudayaan masyarakat di saat pemberlakuan physical distancing. Pengaruh yang diakibatkan COVID-19 pada perubahan yang terjadi secara tiba-tiba membuat masyarakat kesulitan beradaptasi dan menyebabkan stres hingga trauma. Banyak pemberitahuan dan informasi mengenai penyebaran COVID-19 yang terkesan menakutkan membuat masyarakat merasa cemas dan khawatir. Kebanyakan dari masyarakat melakukan pembatasan diri sendiri, mengurangi kontak fisik hingga mengisolasi dan mengasingkan diri di rumah. Meskipun pembatasan sosial dan proses sosialisasi mandiri dilakukan berdasarkan keinginan sendiri, setelah beberapa waktu kebanyakan masyarakat pun merasa jengah. Bahkan tidak hanya itu, COVID-19 semakin meningkatkan kematian di Indonesia selama masa pandemi berlangsung. Banyaknya orang atau masyarakat yang mengalami permasalahan mental yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dapat dipahami, mengingat pandemi merupakan sumber stres baru yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Lanjut ke materi 8, manajemen pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru, meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Ruang lingkup pengelolaan kelas terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu bersifat fisik dan non-fisik. Pengelolaan kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas yaitu hangat dan antusias, keluasan, tantangan, penekanan pada hal-hal yang positif, bervariasi, dan penanaman disiplin diri. Lanjut materi ke-9, peran motivasi dan konsep diri dalam pembelajaran. Motivasi belajar pada dasarnya sangat berperan dalam menentukan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari fungsi motivasi itu sendiri. Konsep diri merupakan proses pembentukan dan perkembangan diri dari tidak baik menjadi baik. Kedua hal tersebut tidak terlepas dari kebutuhan seseorang dalam proses belajar. Keberhasilan yang merupakan hasil belajar sangat dipengaruhi oleh motivasi serta konsep diri yang ada pada diri setiap individu. Lanjut ke materi ke-10, kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar yang diukur melalui 3 indikator termasuk dalam kategori tinggi 76-84 sebanyak 43 siswa. Secara umum, siswa terlihat mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran geografi. Sedangkan untuk kesulitan belajar yang diukur melalui 3 indikator yaitu ancaman, hambatan, dan gangguan. Indikator ancaman sebesar 3,29 dengan persentasi 33,17%. Sedangkan hambatan sebesar 3,36 dengan persentasi 30,387%. Dan indikator gangguan sebesar 3,27 dengan persentasi 32,96%. Yang kedua, hasil belajar siswa dilihat dari hasil tes materi pelajaran geografi semester genap kelas 6. Hasil belajar siswa termasuk ke dalam kategori rendah, yaitu
66 sampai 74. Sebanyak 42 siswa dengan presentasi 57,53%. Siswa yang memiliki hasil belajar yang mencapai nilai KKM sebanyak 24 siswa dari 73 siswa. Dibandingkan dengan jumlah siswa di dua kategori sebelumnya, 49 siswa dari jumlah sebelumnya yaitu 73 tidak dapat mencapai kategori tinggi untuk kriteria hasil belajar yang baik. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan bahwa kesulitan belajar mempunyai hubungan yang positif dan signifikan secara hasil belajar siswa di SMA Negeri 5 Medan dengan nilai hitung tabel yaitu 0,662 sampai 0,235. Hasil tersebut tergolong tinggi karena terletak di antara 0,60 sampai 0,80. Jika dipresentasikan hasilnya didapatkan sebesar 43,82%, yang berarti bahwa sumbangan kesulitan belajar geografi sebesar 43,82% terhadap hasil pembelajaran pada mata pelajaran geografis di kelas 6 IPS SMA Negeri 5 Medan. Lanjut ke materi ke-11. Mengidentifikasi berbagai peserta didik berkebutuhan khusus, juga berbakat, serta pelayanan dalam pendidikan. Pada dasarnya, anak berkebutuhan khusus atau ABK pada awalnya lebih dikenal dengan istilah cacat, anak berkelainan, atau anak luar biasa. Anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang menyimpang dari kriteria normal secara signifikan, baik dari aspek fisik, psikis, emosional, dan sosial, sehingga untuk mengembangkan potensinya diperlukan adanya layanan pendidikan khusus atau Kirk and Gallagher 1989. Dalam hal ini, Linik 1994 membedakan ABK menjadi 3 kategori, yang dimana kategori masing-masing membutuhkan tenaga pendidik yang berbeda-beda. Anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu kecerdasan, fisik, tingkah laku, dan jenis tertentu. Dalam jenis kecerdasan dibagi menjadi 2, yaitu di atas rata-rata IQ 110 dan di bawah rata-rata IQ 90. Dari jenis fisik dibagi menjadi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Dari jenis tingkah laku yaitu penyimpangan tingkah laku karena gangguan emosi dan karena gangguan penyesuaian sosial. Dan dari jenis tertentu yang yaitu ada autis dan hiperaktif. Penyebab anak kebutuhan khusus dibagi menjadi 3, yaitu saat sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan setelah kelahiran. Dengan memperhatikan anak berkebutuhan khusus tersebut, maka dapat diperoleh cara atau metode supaya anak berkebutuhan khusus ini juga dapat merasakan pendidikan yang sama seperti anak normal lainnya. Dan yang terakhir, tenaga kependidikan dalam layanan ABK ini dibutuhkan 3 tenaga kerja, yang dimana peran kerjanya berbeda satu dengan yang lain. Materi selanjutnya yaitu materi ke-12 yang terakhir, kajian gender dalam kelas. Mata kuliah kajian kesetaraan gender dalam PIPS mengajarkan Islam laki-laki dan perempuan itu berpasangan sebagai mitra sejajar dan bukan berhadapan. Rumusan perkuliahan tersebut adalah kunci untuk memahami konsep gender dalam agama Islam yang mewujudkan konsekuensi penting. Perumusan pembelajaran kesetaraan gender dalam Islam termasuk di dalamnya perkara muamalah. Dalam muamalah segala yang tidak adil adalah larangan. Perubahan zaman memunculkan perubahan konsep perempuan sebagaimana laki-laki di masa kini yang dapat melakukan banyak hal, bahkan gender Islam pun demikian selama tidak menghilangkan atribut keislamannya. Keadilan sebagai sebuah prinsip diterapkan dalam pembelajaran kesetaraan gender. Diskriminasi pada perempuan berbanding terbalik dengan prinsip itu, sehingga perbedaan fisik, psikologis, dan biologis tidak menjadikan keduanya dibedakan dan diskriminasi. Implementasinya adalah prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembelajaran ilmu dibedakan dan diskriminasi. Implementasinya adalah prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dan antrian, bukan menyamaratakan laki-laki dengan perempuan di segala bidang karena secara kodrati keduanya berbeda. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.